Oke. Konsumen langsung mengasumsikan kalau visualnya oke, kemungkinan besar Ya, dia lebih profesional. Ketika ini ya, ada kemungkinannya, maka saya akan lanjutkan untuk berkomunikasi lebih dalam. Belum ya, tentu dipesan juga, tetapi ada kemungkinannya jauh lebih besar ketimbang yang tidak ada visual sama yang visualnya sekadarnya itu. Nah, yang ya. 7 tadi itu dieliminasi duluan sebelum ada kesempatan untuk berbicara sebetulnya, Pak Budi. Apa kabar, Mas Rudi? Alhamdulillah sehat Pak Budi. Gimana kabarnya Pak Budi? Baik, baik, baik. Semarang ya, Dot? Cuma di Semarang Pak Budi. Kemarin nggak nginep di Jakarta, tolak aja saya langsung balik. Bukannya kemarin mau ke Jakarta? Bukannya hari Senin kemarin? Sudah ke Jakarta Pak. Udah balik. Oh gitu, balik hari. Iya, Langsung aja. langsung aja karena Semarang Jakarta pakai tol 5 jam sampai Pak. Oh gitu ya sekarang ya? Iya. 5 jam Waduh. tuh sama aja ke Suta, bolak-balik sama delay sama nunggunya sama 5 jam Pak. Kayaknya kayaknya traveler ini ya, traveler pakai mobil makin banyak karena orang takut naik ini sekarang ini, naik Iya, naik pesawat. naik Naik pesawat atau pesawat. public transportation lah ya. Iya. Ya. Jadi ya saya juga kemarin coba apa ya? Saya coba ke Bandung kemarin naik mobil, cepat juga sih, satu setengah jam lah mungkin. 1,5 jam ya. Iya, Itu agama tandanya ekonominya Kristen. belum bergerak Pak. Ah, itu dia ya, masih kosong ya. Masih kosong. Oke, terima kasih semua teman-teman, para businesspreneurs di seluruh Indonesia. Selamat datang di acara rutin kita. Setiap hari jam 4 kemarin, ya, setiap hari jam 4 kita memperkenalkan para panel expert bisnis ID ya, yang sudah punya komitmen tentunya untuk membantu teman-teman di seluruh Indonesia berbagi ilmu, sharing, pengalaman, maupun mungkin nantinya kelas-kelas yang mungkin cocok dengan teman-teman semuanya. Nah, oleh karena itu, Business ID adalah sebuah platform digital ya, learning atau belajar secara digital maupun online, yang tentunya berharap bahwa Anda bisa belajar dari para experts yang ada sekaligus berinteraksi dengan mereka. Secara tentunya fleksibel, waktu dan tempat ya terserah Anda nanti yang belajar. Nah, selain dari itu, kita juga di Business ID ada program-program yang teman-teman mungkin kalau ada yang belum paham atau belum tahu, bisa cek di Business ID. Ada yang program misalnya namanya Business Q&A. Nah, itu kebetulan saya juga hostnya. Itu setiap Senin dan Rabu jam 8 pagi. Nah, itu harus bangun pagi tapi ya syaratnya itu. Nah, kalau nggak bisa bangun pagi, ya habis subuh mungkin tidur lagi, saya nggak tahu itu. Nah, itu jam 8 pagi, hari Senin dan Rabu. Kemudian hari Sabtu itu ada dua programnya utama. Pertama yang pagi jam 8.30 itu adalah mentoring 5 orang yang terpilih ya ikut mentoring bersama saya dengan Pak Baskoro Hadi. Nah, dilanjut kemudian setelah itu jam 10 kita punya bisnis forum yang akan diisi oleh para panel expert ya. Mas Dodi juga sudah pernah isi ya dulu ya, Mas Dodi Iya, ya. betul Pak. Betul. Nah, minggu ini kita kedatangan panel expert Mas Edi Kemenadi. Nah, dia ahlinya product development dan research and development. Ya, dia sudah bekerja jadi direktur R&D Unilever, Danone, Sinarmas dan segala macam. Nah, dia juga bersedia berbagi ilmu. Nah, besok ini dia yang akan menjadi pembicara kita di Business Forum dari jam 10 sampai jam 11.30. Nah, kemudian tentunya teman-teman yang sudah ikut Smart Business Map ya, maka jam 1 hari Sabtu itu tutorial live dengan Zoom dengan saya langsung. Jadi yang sudah belajar Smart Business Map modul keduanya yang Market Landscape, maka tutorialnya mulai besok hari Sabtu ya, teman-teman. Nah, itu program kita di Business ID. Nah, kita sudah memperkenalkan 2 minggu yang lalu, mulai dari teman-teman yang para professionals, ya, para panel experts-nya. Dan minggu ini, kebanyakan teman-teman yang berasal dari para entrepreneurs, yang mungkin mempunyai skills tertentu, ilmu tertentu yang bisa dibagikan ke teman-teman. Nah, jadi hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat tentunya istimewa juga bagi saya dan juga teman-teman, Mas Dodi Zulkifli. Tentunya dengan Neymar brandnya ya. Nah, nanti, hai Mas Yuzak, apa kabar? Yuzak ini.
Hadir. Kayaknya habis meeting dia tadi itu. Saya baru habis meeting juga nih. Jadi dari jam 8 pagi tiap jam itu meeting. Nah, ini ngejar dengan Mas Dodi nih. Nah, Mas Dodi ini salah satu panel expert ya mungkin brand blueprint ya, mungkin apa visual identity gitu ya. Nah, nanti kita bisa belajar dengan Mas Dodi, tapi sekaligus juga pengen mengenal beliau. Jadi mungkin ini yang pertama yang saya pengen garap dulu nih dari Mas Dodi. Jadi mungkin pertanyaan pertama saya, Mas Dodi ini siapa sih sebetulnya? Jadi kalau misalnya oh kerjaannya ini ya udah mungkin orang tahu. Nanti kita bicara soal itu. Tapi yang pertama sekali Mas Dodi boleh nggak cerita sedikit yang Mas Dodi ini siapa? Dari mana? Keluarganya bagaimana, lalu sekarang itu apa, gitu. Silakan Mas Dodi. Oke, baik, terima kasih Pak Budi atas waktunya dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Kalau ditanya siapa saya, kayaknya kalau disuruh menjawab dengan satu kalimat, saya muridnya Pak Budi Isman, gitu. Enggak, sama aja. Ya. Ya, oke. Saya mulai dari mana Pak enaknya Pak? Cerita tentang apa nih? Tentang saya nih. Iya dong. Lahirnya di mana? Umur nggak usah, karena umur kayaknya dekat-dekat dengan saya lah saya. Oke, lanjut Ya, lanjut. ini komentar bisa dimatikan nggak Pak? Itu komentarnya Mas Yusak itu agak Oke, memprovokasi alright. gitu. Lanjut dulu, lanjut dulu. Oke. Baik, saya lahir tahun 4 Februari 83 ya. Jadi usia sekarang 37. Memang tapi kalau secara wajah banyak orang yang menganggap saya tuh misalnya saya di mall gitu. Banyak yang nanya-nanya, "Mas, kuliah di mana? Semester berapa?" gitu. Itu karena wajah gitu ya. Nggak salah itu. Enggak ya. Kan brand itu apa yang dikatakan orang lain, Pak, bukan Oh apa yang gitu saya ya. katakan Oh jujur iya aja iya. gitu kan. Iya 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 betul betul. Itu juga Ya itu. waktu saya di Jakarta kalau naik Grab ya supir Grabnya, "Mas kuliah di mana? Semester berapa?" gitu. Entah itu untuk menghibur saya atau atau gimana saya nggak tahu ya, tapi itu fakta Pak, Oh asli gitu gitu. ya. Tapi kalau secara KTP sih usia 37 tahun, anak saya 3, saya tinggal di Semarang. Tapi kalau bicara tentang klien-klien saya kebanyakan memang ada di Jakarta dan sekitarnya ya, termasuk Jawa Timur. Kalau dari Semarang sendiri sih bisa dihitung dengan 10 jari ini nggak ada gitu. Kalau klien-klien kita yang ada di Semarang. Nah, prinsip Nih saya sih begini. ya. Ini Yuzak ini Prinsip. ngomong poligami ya. Ya, Ngomong nyanyi aja ngomong karaoke gitu. ya lahir di jadi mana, Dodi? kalau saya prinsip saya gini Pak, Hmm. revenue saya Jakarta, kosnya Semarang Pak. Itu bagus itu. Itu kebanyakan tim saya dulu begitu tuh. Direksi saya yang Gitu di ya Pak. Yogyakarta itu gajinya Jakarta tapi hidupnya di Jogja gitu. Ya. diskon 30% itu hidupnya. Ya kalau living cost Jakarta cukup tinggi ya. Jadi kalau misalnya saya pernah hitung untuk bikin kantor di Jakarta dengan tim bolak-balik itu masih jauh lebih hemat untuk tim bolak-balik ya daripada Oke. kita stay di Jakarta maupun rekrut tim dari di Jakarta, karena Jakarta itu sudah ampun-ampunan lah kalau apalagi di bidang saya hampir 100% resource saya SDM semua, nggak ada mesin gitu. Dan di Ya, mana SDM Jakarta untuk kreatif sangat-sangat tinggi sekali harganya gitu. ya, ya. Nah, Gitu. kalau dilihat dari misalnya apa ya yang dilakukan sekarang. Jadi keluarga kan di Semarang. Semarang betul Pak. Anak 3, istri. Satu Pak. Oh, Satu. Satu. soalnya Ini kalau so, satu Pak. Kalau oh gitu ya. Soalnya satu Pak. Yuzak tadi itu udah ngasih kode-kode tertentu nih kayaknya. Itu perbincangan yang harusnya keluar hanya di DM aja. Oh di DM. Gitu. Oke. Tapi aslinya lahirnya di mana, Mas Dudi? Asli Semarang Pak. Lahir di Semarang saya. Memang dari Semarang betul ya? Memang dari Semarang. Jadi saya memang lahir di Semarang, besar di Semarang. Dan saya sebetulnya kalau boleh dibilang sih mendekati kecelakaan lah. Hal yang non predictable di mana saya bisa sampai ke Jakarta itu dapat klien-klien di Jakarta. Pada awalnya pun kita awal-awal saya merintis bisnis ini tahun 2010 sampai tahun 2015 tuh klien kita mayoritas BPR dan
100% ada di Semarang dan sekitarnya, kota-kota kecil di Semarang gitu. Memang di Oke. 2015 akhir itu kita raker ya dengan tim Nema, walaupun waktu itu masih timnya masih 4 orang, kita Ya. memutuskan untuk go nasional tahun 2016 awal. Kita harus go nasional tahun 2016. Strateginya gimana? Nah, kita udah menyusun strategi SEO, kemudian pakai Facebook, Instagram, dan lain-lain, itu sudah kita atur. Namun ternyata kehendak Allah jalannya beda Pak, tapi tujuannya sampai gitu. Oke. Itu tahun 2016 saya ketemu dengan Pak Subiakto, guru saya, mentor saya, dan menjadi jalan saya ketemu dengan Pak Budi Isman, ketemu dengan mentor-mentor dan guru-guru yang lain kan. Ya. Kita ketemu juga karena dipertemukan oleh yang menghubungkan Pak Abi gitu. Kalau tahu-tahu saya datang ke Pak Budi Isman, siapa kamu kan gitu Pak? Anak dari mana? Anak hilang dari mana gitu? Waktu itu di Malang kayaknya ya. Di Malang atau di Surabaya waktu itu ya ketemunya ya? Surabaya Pak. Surabaya ya waktu itu ya. Surabaya. Itu dia. Nah, cuman maksudnya gini, kok bisa masuk ke profesi pengembangan brand dan segala macam itu. Dari mana mulainya? Apakah memang niatnya mau jadi entrepreneur, kemudian membangun bisnis sendiri ya, atau ada dulu jalan lain gitu? Ya, jadi dari semenjak awal sih saya sudah termotivasi oleh buku. Jadi begini Pak, semenjak SMA sebetulnya saya udah passion dengan dunia marketing dan dunia brand ya. Itu sangat passion sekali di dunia itu. Semenjak SMA sebetulnya saya udah ngebaca koran marketing. Dulu, sekarang udah jadi majalah marketing zaman betul. SMA itu masih bentuknya tabloid 2 minggu sekali, saya masih ingat tuh. Ya. Om saya entrepreneur dan saya sering pinjem itu. Saya sering baca buku itu, majalah itu, dan saya hobi di situ. Kemudian lulus SMA, kemudian saya memutuskan untuk nggak kuliah. Gitu. Ya memang udah lulus SMA ya udah bisnis aja, ngapain kuliah. Pun akhirnya saya kuliah karena saya diminta sama orang tua. Ya udah saya nurutin aja orang tua. Oke. Kemudian tapi ya karena setengah jalan bisnis saya jalan semenjak lulus SMA saya langsung buka percetakan. Kemudian jadi bisnis pertama saya percetakan Pak Budi. Oke, di mana? Di Semarang juga? Di Semarang juga Pak. Semarang. Semarang saya bisnis pertama percetakan. Tapi sambil saya kuliah, karena kuliah hanya nurutin kata orang tua aja, itu menyenangkan hati orang tua, saya ngikut apa yang diminta orang tua. Gitu. Sampai satu titik tertentu, kalau zaman dulu untuk ngecek nilai mahasiswa itu kan nggak bisa online Pak, belum ada online zaman saya tahun 2001 kuliah, masih dikirimin surat ke rumah gitu. Dan biasanya selalu saya jaga-jaga, biasanya tanggal berapa nih universitas kirim. Saya biasanya jaga di rumah supaya suratnya nggak sampai ke orang tua gitu. Ada satu masa kebobolan Pak. Oh gitu. Di rumah. Gitu. Nggak di rumah terkirim ke baca orang tua Pak. IP saya 0, saya langsung disidang Pak. Oh, berapa IP-nya? 0, Pak. Wow, jadi lebih hebat saya dong. Pak Budi berapa Pak? 1,2. Wah, 1,2. Masih hebat. Iya, masih hebat sedikit lah Pak. 1,24 kali DO gitu ya, lumayan lah. 4 kali DO ya. Iya. Nasibnya kayaknya sama nih. Iya, betul. Jadi habis itu Pak Budi lah. Jadi kalau ketahuan gimana? Dikemplang gitu. Di sidang saya Pak, di sidang papa saya masih ingat tuh, di sidang papa saya ditanyain gini, mau kuliah atau mau bisnis? Saya pilih tetap dua-duanya. Tapi kata orang tua saya udah. Pokoknya, dan ini kalimat yang bagus dari papa saya yang saya pegang ya. Udah pilihanmu apa aja, mau kuliah atau mau bisnis pilih salah satu. Karena udah terbukti nggak bisa jalan dua-duanya ya. Mau kuliah aja, mau bisnis aja. Tapi apapun keputusanmu, insya Allah papa ridho. Nah di situ saya plong Pak, baru berani saya memutuskan gitu. Jangan sampai apa yang saya putuskan ternyata orang tua saya tidak ridho kan, itu jadi batu sandungan kedepannya ketika saya berjalan. Padahal mungkin waktu itu basa-basi mungkin bapaknya kan waktu itu. Bisa jadi Pak, bisa jadi. Bisa jadi. Padahal basa-basi aja itu. Ya, tapi walaupun papa saya yakin papa saya pengennya tetap saya kuliah, pengennya saya yakin papa saya tetap kuliah. Tapi suara hati saya udah nggak bisa gitu saya kuliah. Mau apa lagi itu? Sampai satu titik gini Pak saya. Waktu kuliah itu diajarin pakai underdose, pemrograman underdose. Waktu itu saya ngambil sistem informasi. Kenapa saya ngambil fakultas
fakultas apa namanya sistem informasi, fakultas komputer, sistem informasi. Kenapa saya pilih itu? Karena itu ada yang di urutan pertama waktu pendaftaran. Udah saya nggak tahu itu apa, pokoknya saya yang paling atas saya pilih gitu. Nah, kemudian itu kan sistem informasi. Kalau hari ini kita ngomong bikin apps lah ya. Pada waktu itu tahun 2001 saya kuliah, itu kuliahnya menggunakan yang namanya Underdos. Kalau Pak Budi mungkin masih ingat ya. Belum ada Windows. Sudah ada sih, belum populer. Masih Underdos, yaitu bahasa Pascal dan lain-lain. C++, dan segala macamnya ya. C++ dan lain-lain, belum Visual Fox Pro. Visual Fox Pro under Windows gitu. Nah, kemudian saya diminta untuk belajar sesuatu yang ini nggak bakal dipakai gitu, karena sekarang sistemnya under Windows sudah mulai banyak digunakan. Kemudian kalau Pak Budi masih ingat, untuk membuat satu garis saja itu perintahnya harus ALT 987 atau berapa, saya lupa itu. Ya kalau ada Windows kan cuma tinggal tarik garis gitu aja. Saya sempat debat sih bukan debat sih, saya ngomong sama dosen saya, ini serius, saya ngomong sama dosen saya begini, Pak, buat apa sih saya pelajarin kayak gini Pak? Wong ini kan toh nggak dipakai lagi gitu. Ini ketinggalan zaman gitu. Saya ini pengen kuliah, saya pengen belajar supaya saya bisa mempermudah hidup saya. Ini saya kuliah, ini malah mempersulit hidup saya, dan ini jelas saya nggak pakai itu. Kemudian saya gak usah ikut ini deh Pak, saya dapat nilai jelek nggak apa-apa. Yang penting kan yang penting saya bisa bahasa logikanya. Nah, tapi kalau bahasa logika itu saya dapat IP nilai agak bagus itu. Itu Pak, kira-kira Pak. Ya. Jadi artinya berarti kan nggak ini ya. Mungkin teman-teman yang masih Gen Z yang hadir hari ini, saya nggak yakin juga ada yang Gen Z ini. Itu si Adi ini dia bilang dia Gen Z. Ini Gen Z. Adi ini setahu saya itu baby boomers, mirip-mirip saya gitu. Ya, Underdos itu bahasa-bahasa lama lah, Pascal ya, C++ ya, dan segala macamnya ya. Oke. Tapi anyway, oke. Berarti kan berarti serius bisnis dari awal dan mulai percetakan. Betul. Nah, betul, Pak. Tapi setelah percetakan apa? Nah, setelah percetakan itu saya mengalami pasang surut Pak di percetakan itu. Jadi tahun 2001 saya buka bisnis percetakan. Waktu itu zamannya masih offset printing. Saya menjadi CEO, Chief Everything Officer ya. Saya lakukan semua sendiri, nggak punya karyawan. Saya buka toko, buka sendiri, saya nyapu, saya ngelayanin konsumen, saya belanja bahan, itu saya semua lakukan sendiri semua. Nah, pada waktu itu saya pengen sebetulnya belajar bisnis, tapi pada zaman itu nggak ada Pak untuk belajar bisnis. Belum ada bisnis ID, belum ada yang lain-lain lah. Untuk belajar online gitu. Jangankan itu, workshop aja belum ada zaman itu ya. Workshop yang aplikatif itu belum ada pada zaman-zaman itu. Nah, sehingga saya berjalan ya terseok-seok gitu. Pada waktu itu pemikiran saya begini. Satu pemikiran saya adalah ketika saya banyak produk yang saya jual, ya, konsumen semakin suka. Makanya saya perbanyak lini produk saya. Kamu apa aja bisa, mau kaos bisa, mau cetak undangan bisa, mau cetak jam bisa, mau brosur bisa, mau buku Yasin bisa, mau nota bisa, mau kop surat bisa, semuanya saya layani. Dan semua layanan saya pikir ini penting semua nih. Makanya saya tulis di spanduk depan, papan nama depan toko saya. Kemudian saya jalan sendiri. Ini kalau saya lewat, ini konsumen bingung mau baca yang mana. Ini tulisan sampai penuh gitu. Oh, di anunya tuh di depannya itu, di spanduknya gitu. Iya, betul Pak. Depan kantor saya pada waktu itu saya kasih tulisan apapun yang saya bisa saya tulis semuanya tuh. Nah, kemudian tahun 2003 saya tutup, bangkrut. Kemudian saya ikut papa saya di properti. Jadi saya pernah ikut properti papa saya 2 tahun. Kemudian disitulah selama 2 tahun itu saya belajar banyak tentang brand sebetulnya. Saya belajar dari bukunya Jack Trout, Positioning Battle for Your Mind. Nah, itu belajar brand pertama kali dalam hidup saya itu dari buku itu. Positioning Battle for Your Mind, karannya Jack Trout. Disitulah kalau boleh saya ambil dalam sebuah kalimat, kesimpulan dari buku itu adalah sebetulnya positioning itu bukan merekayasa apa yang kita jual, bukan produk kita yang kita rekayasa, tapi cara berpikir konsumen. Kemudian saya mulai berpikir, oh iya, berarti salah saya tahun 2003 itu adalah karena saya kebanyakan produk, sehingga konsumen bingung mau ke tempat saya itu sebenarnya mau bikin apa sih gitu, apa sih kompetensi saya aslinya. Gitu. Jadi nggak ada fokus ya? Ya, karena nggak ada fokus, betul Pak.
Kemudian tahun Sedangkan 2005 buku Jack Trout itu salah satu yang paling bagus yang suka itu adalah Fokus saya. fokus ya. Setelah itu saya Ya. baca buku fokus Pak. Ya, setelah itu saya baca buku fokus setelah itu. Hmm. Karena ketemunya saya buku itu duluan gitu. Lalu Oke. saya tahu saya suka bukunya Jack Trout, kemudian saya cari-cari referensi buku lain yang Jack Trout yang ngarang itu ada fokus, ada Trout and Strategi dan lain-lain. Akhirnya saya libas semua, saya baca semuanya bukunya Trout. Oke. Sama Alris ya. Ya, ya. Dan kemudian tahun 2005 saya buka bisnis baru, percetakan juga, tapi sudah dengan pengalaman bangkrut, Ya. sudah ada ilmunya, plus ada customer insight. Oke. Saya udah punya data nih customer insight. Yang saya Apa dapatkan itu? dari mana customer insight ini? Saya dapatkan pada saat saya menjadi CEO, Chief Everything Officer. Pada saat saya jadi customer service. Banyak konsumen Oke. yang mengatakan pada waktu mau pesan itu, Mas, saya mau bikin kartu nama dong, yang full color, yang Ya. pakai foto. Tapi pesannya cuma satu box aja. Nggak bisa pada zaman itu ya, 2001. Pak Budi mungkin masih ingat. Ya. Kartu nama tahun-tahun itu pakainya Ya, ya vision. sablon gitu. Ya. Cuma bisa nama doang. Betul. Nah, dari situ kan saya sebenarnya banyak data di pikiran saya, ditambah dengan buku Jack Trout, kemudian saya menguatkan, oh ternyata banyak kebutuhan di pasar. Nah, ini kembali lagi ke SPM Pak. SPM itu memang sangat powerful ya, kalau kita berbicara logic thinking, itu logic thinkingnya ada di SPM. Ya. Sebetulnya banyak konsumen saya pada waktu itu meminta cetak full color, tapi tanpa minimal order ya. Oke, Nah, jadi mereka bisa, jadi semacam customize, bukan customize ya, artinya minimal ordernya nggak ada gitu kan? Ya, print on demand. Print on demand lah berarti ya. Ya, print on demand. Nah, pada waktu itu memang teknologi belum ada. Tahun 2005 sampai 2005 itu pun sebetulnya sudah ada sih teknologi, tapi masih cukup mahal sekali, sehingga tidak terjangkau oleh, kalau dirasionalisasi harga kartu nama dengan teknologi yang ada pada waktu itu, sangat nggak masuk akal harga kartu namanya. Sehingga pada waktu itu saya terpikir karena ada printer Canon, Epson yang masih pakai suntik gitu. Iya, ya. Nah, saya gunakan teknologi itu. Oh, ini bisa nih buat kartu nama karena banyak permintaan. Dari situlah kemudian saya buat percetakan baru tahun 2005 namanya Derajat Celcius. Fokus positioningnya print on demand. Orang yang mau ngeprint color, warna, tapi nggak ada minimal ordernya. Itu fokus tuh. Fokus saya tahun 2005. Sehingga alhamdulillah tahun 2007 mulai banyak permintaan, maka cabang saya sampai 7 pada waktu itu ya, hanya Semarang aja, tanpa online sama sekali pada waktu itu. Belum ada media promosi yang berupa media online seperti hari ini. Ya. Nah, kan itu sudah ada pelajaran yang didapatkan sehingga bisa membangun yang namanya derajat Celcius itu. Betul. Cuman yang menarik bagi saya itu adalah soal insight yang kata Dodi itu. Mungkin teman-teman di sini juga perlu juga mungkin belajar apa sih, kenapa insight istilahnya itu customer insight atau consumer insight yang Dodi dapatkan itu penting dalam mengambil keputusan sekaligus juga mungkin dalam menjalankan bisnis yang dibuka yang barunya tadi itu. Dan customer insight itu apa sih sebetulnya? Mungkin itu dulu lah. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang customer insight, sebetulnya itu banyak sekali variabel-variabelnya ya. Cuma ketika kita dalam kepentingannya adalah untuk membuat sebuah positioning atau kita akan menentukan fitur produk apa yang akan kita berikan ke konsumen, yang kita cari adalah kira-kira masalah apa yang mereka miliki gitu. Kalau boleh bilang fear, kemudian pain, kemudian need-nya, goal-nya. Apa sih yang saya ingin gitu dari mengkonsumsi sebuah produk. Kemudian ketika ingin mengkonsumsi sebuah produk ini saya ada kekhawatiran apa gitu. Nah, sehingga produk yang kita berikan bisa menjadi solusi dari permasalahan konsumen itu. Bisa jadi produknya sih sama gitu. Bisa jadi produknya sama. Tetapi karena kita mengetahui customer insight sehingga jadi kelihatan secara persepsi jadi berbeda. Ini sampel waktu itu saya ngisi SBM Pak di Solo. Oke. Waktu ngisi SBM di Solo, kemudian ada salah satu peserta yang dia curhat ke saya, bukan curhat, ngobrol ya ke saya waktu hari kedua setelah break makan siang itu ngobrol ke saya. Mas, terima kasih banyak nih, saya dapat insight banyak di pertanyaan nomor 1, what is the problem gitu. Apa masalah yang ada di pasar yang ingin kamu selesaikan? Betul. Nah, si bapaknya ini owner dari bake donat. Dia beliau jualan donat kukus, donat yang dikukus.
tagline-nya adalah satu-satunya donat kukus di Indonesia. Satu-satunya dan pertama donat kukus yang ada di Indonesia. Donatnya memang dikukus. Nah, kemudian beliau ini sudah punya 5 cabang pada waktu itu, kerugian 5 juta setiap bulan. Nah, kemudian apa yang Bapak pelajari? Saya tanya gitu, apa yang Bapak pelajari dari poin yang Bapak sampaikan? Saya jadi ngerti di mana kesalahan bisnis saya. Memang salahnya di mana, Pak? Ya seperti kata Mas Dodi bahwa ketika kita akan memulai sebuah bisnis, ketika akan kita menentukan sebuah positioning, membuat sebuah produk, itu dimulai dari masalahnya konsumen. Kemudian saya tanya, emangnya kenapa ngebuat donat kukus ini pertama kali? Kenapa Bapak buat ini? Kemudian beliau mengatakan, karena waktu itu saya berpikir, sebetulnya banyak orang ingin makan donat, tapi takut kolesterol. Ya. Nah, kemudian dirubahlah tagline-nya menjadi donat rendah kolesterol. Walaupun sama-sama dikukus. Jadi produknya sama, tidak dirubah? Produknya sama, tidak dirubah. Yang diubah hanya tagline-nya saja, mengubah positioning. Benar sih, memang donatnya dikukus. Tapi konsumen nggak peduli dengan produk dikukus itu. Konsumen hanya peduli dengan masalahnya sendiri aja. Ya, kalau berbicara tentang customer insight, yang namanya manusia ya selama ini yang saya tahu ya, hanya peduli sama dirinya sendiri, nggak peduli sama orang lain sebetulnya. Manusia kan memang makhluk yang egois ya, dia hanya memikirkan dirinya sendiri, apa untungnya buat saya. Sehingga ketika kita membuat positioning, membuat tagline, membuat headline, itu harus menceritakan antara fear, pain, atau goal dari apa yang ingin konsumen itu capai dari ketika mengkonsumsi sebuah produk itu. Ya, konsumen lebih akan tertrigger bahwa oh iya ini benar nih buat saya, gitu kira-kira Pak Budi, customer insight. Jadi customer insight itu kan berarti sebetulnya kita mendalami sebetulnya apa sih sebetulnya yang dipikirkan oleh konsumen itu. Betul apa sekali. Problemnya, apa segala macam itu digali. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau teman-teman di sini yang mungkin baru-baru mulai atau mungkin ingin memperbaiki produknya atau jasanya, bagaimana caranya kita mendapatkan namanya customer atau consumer insight itu? Ya, karena mendapat customer insight nggak ada jalan lain selain kita melakukan interview ke konsumen. Kecuali kalau kita memiliki keterampilan membaca pikiran orang lain, nah itu nggak perlu Pak interview. Tapi kalau nggak punya, satu-satunya jalan adalah interview dengan konsumen. Dan itu yang saya pakai di semua klien saya sekarang wajib menggunakan customer insight. Kita mulainya dari interview ke konsumen atau dari user yang sudah menggunakan produk itu. Karena akan jauh lebih powerful. Kalau misalnya data-data atau research yang sudah ada, yang itu ada nggak ya yang bisa dipakai sebagai customer insight-nya gitu? Biasanya kalau data-data yang sudah tersedia tidak sampai detail Pak ya, mungkin masih sampai ke perilaku aja, perilaku secara umum di segmentasi tertentu. Khusus ke produk dengan positioning kita itu biasanya kita lakukan sendiri dan itu sebetulnya sangat mudah sekali. Sebetulnya sangat mudah dan sangat murah kalau kita tahu caranya untuk melakukan itu. Kita hanya cukup asal kita kan kunci ketika kita akan menemukan customer insight yang kita nanti akan tulis dalam buyer persona itu sebetulnya cuma 3 sampai 5 orang, tapi 3 sampai 5 orang ini harus orang yang pas, orang yang tepat. Tapi valid nggak itu kalau cuma 3-5 orang? Karena ini kualitatif, Pak. Karena kualitatif. Jadi saya mungkin bisa ceritakan sedikit prosesnya, Pak, buat boleh. Supaya paham gitu ya. Nah, jadi gini, misalnya nih, ada sebuah kuliner lah ya yang datang ke saya. Mas, tolong saya mau buat visual identity, saya bikinkan tagline dan lain-lain. Nah, gimana saya ngebuat ini? Saya baca dulu customer insight-nya. Yang saya butuhkan customer insight. Yang pertama saya lakukan riset kuantitatif. Kuantitatif ini berarti kita pakai questionnaire. Apa sih output dari riset kuantitatif yang ingin saya dapatkan? Yang ingin saya dapatkan saya adalah memotret perilakunya dulu, usage-nya Pak. Itu usage-nya dulu dapat duluan. Kita cari 100 Pak, 100 minimal 100. Kalau kuantitatif kita minimal 100 sampling. Misalnya nih, kenapa kamu datang ke restoran bakso ini misalnya? Oh ternyata makan siang itu 70 orang, makan malam 30 orang. Makan siang sama teman kantor 30 orang misalnya makan makan malam keluarga.
Nah, ini Ya. usage-nya udah ketemu nih. Berarti ada 2 usage nih. 70% adalah usage mereka yang mengkonsumsi bakso di siang hari untuk makan siang kantor. Yang kedua adalah makan malam bersama keluarga. Nah, yang 70% ini kita ambil sampling lagi. 6 orang, 5 sampai 6 orang ini. 3 sampai 6 orang. Nah, ini kita interview, kita dalemin tuh. Kenapa kok makan bakso sama temen? Kenapa kok harus sama temen misalnya? Ya supaya rame. Emangnya kalau rame kenapa? Ya asik aja gitu. Kalau rame-rame itu asik. Nah, itu misalnya. Kenapa sih kok makan siang kamu di luar, nggak makan siang di kantor? Gitu, misalnya. Ya. Kemudian, oh ya karena supaya asik aja, supaya kita nggak jenuh misalnya di kantor. Nah, kalimat supaya nggak jenuh di kantor, ini kan bisa jadi headline. Nantinya ketika kita membuat sebuah iklan gitu. Jenuh di kantor, makan siang aja di bakso ini lah. Itu kan kita dapatkan kalimat ini dari kalimat langsung yang diucapkan oleh si customer itu. Kemudian untuk fear sama pain-nya, kemudian salah satu yang kita tanyakan adalah misalnya kalau pas mau beli bakso, apa sih yang dikhawatirkan? Wah, saya khawatir tempatnya nggak nyaman, saya khawatir pakai MSG berlebihan misalnya kalimat-kalimat itu keluar. Sehingga fitur-fitur produk itu nanti disusun berdasarkan customer insight ini. Itu Pak kira-kira. Oke, jadi kalau misalnya itu sudah dapat, baru kita bisa mulai yang lain-lainnya. Jadi misalnya, iya betul. Apakah misalnya membuat logo, membuat istilah visual identity lah. Ya, ini kan basicnya ya. Basicnya itu berarti itu juga pakai customer insight itu juga. Iya, itu juga pakai customer insight. Dari mana saya dapat data customer insight di bagian yang mana gitu. Jadi sebetulnya kita kembali dulu ke fungsi visual identity. Fungsi visual identity itu apa sih? Kalau bagi saya ada 2. Yang pertama adalah sebagai brand recognition. Brand recognition itu apa? Kalau kita mencari brand tersebut mudah ditemukan dari sisi visual, auditory ataupun atribut indera-indera yang lain. Contohnya kalau kita mau cari Coca-Cola, ya itu recognition-nya dari botolnya itu udah recognition cukup kuat gitu. Itu tulisan Coca-Colanya dihapus saja orang tahu kalau itu botol Coca-Cola gitu. Botol sosro dan lain-lain itu brand recognition ada di packagingnya. Itu salah satu ya, fungsi pertama dari visual identity. Yang fungsi yang kedua adalah untuk menciptakan ambience atau suasana. Nah, ini mungkin kalau dalam consumer goods, fast moving consumer goods, package untuk menciptakan suasana ini tidak ada di packagingnya, mungkin ada di iklannya atau di lain-lainnya, di communication-nya mungkin. Tapi kalau kuliner, ambience ini bisa tercipta di outletnya. Bakery bisa tercipta di outletnya. Yang jasa services itu bisa tercipta ambience itu di outletnya. Nah, pada awal kita mendefinisikan dengan klien, kalau misalnya konsumen datang ke brand, berinteraksi dengan brand Anda, gitu, saya tanyanya, kira-kira suasana atau emosi bagian mana yang akan kalian trigger? Yang konsumennya akan merasakan emosi tersebut, gitu. Nah, kemudian kita punya 100 kartu set emosi yang emosi manusia yang konsumen itu tinggal pilih gitu. Saya udah siapkan semuanya itu untuk metode briefnya. Oke, saya mau emosi yang misalnya fun gitu. Saya mau emosi yang ini yang saya trigger. Kenapa emosi tertentu ya manusia membelikan ya karena 80% karena emosi dan 20% karena rasionalnya. Nah, kemudian fun menurut saya dan fun menurut Pak Budi saya yakin berbeda definisi funnya. Dan suara jingle atau nada atau gambar atau warna atau objek yang membuat saya fun dan yang membuat Pak Budi fun kan bisa jadi sangat berbeda sekali. Nah, fun yang di mana yang akan kita pasang menurut definisinya siapa nih yang akan kita pasang di visual identity-nya. Nah, inilah yang kita tanyakan ke usernya. Menurut kamu, kalau misalnya fun ini dalam bentuk suara seperti apa? Kalau dalam bentuk gambar seperti apa? Kalau dalam bentuk aroma seperti apa? Warna seperti apa? Nah, itu semua nanti akan disusun menjadi sebuah visual identity. I see. Nah, tadi kembali mungkin ada si Salan juga nanya. Kalau tadi itu soal customer insight, kita balik dulu ya. Kalau kita misalnya, katakanlah tadi itu kan ada research, oke lah. Mungkin kadang-kadang orang berpikir research itu mahal. Padahal mungkin juga tidak mahal mungkin ya.
Nah, Ya, tapi let's say gini, simpelnya aja. Bisa nggak kitanya misalnya, kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada misalnya di marketplace. ya, Kemudian kan ada mungkin apa ya? Mungkin ada review orang, mungkin ya, ada komen orang ya mengenai ya, produk, jasa, brand, ya, service kita apa segala macamnya. Kalau ya, itu dikumpulkan, ya, ya. dikumpulkan, kira-kira itu bisa menjadi sebuah insight nggak yang bermanfaat? Bisa, Pak. Bisa. Tapi kalau untuk mencari buyer persona, brand kita mungkin enggak ya, karena dia kan belum tentu pengguna, Pak. Oke. Nah, Jadi mungkin kalau supaya misal, saya potong sedikit. Sebelum ya, sebelum kita masuk ke situ, ini Dodi bicara buyer persona ini teman-teman nih mungkin ada yang nggak paham juga nih apa sih maksud buyer oh persona itu ya, apa ya. sih? Kan itu. Oke, oke. Apa itu buyer persona itu apa sih? Ya, jadi buyer persona itu adalah potret konsumen ideal kita. Jadi Ya, potret personality-nya. konsumen. Ya, personality dan behavior, psikografi dan lain-lain itu yang menjadi menurut kita tuh paling ideal tuh orang yang seperti ini. Gitu. Contohnya Oke. misalnya di Neymar. Itu Mm-mm. kayak gimana sih potret idealnya? Ya, kalau secara bisnis UKM skala tertentu, kita punya skala tertentu. Tapi apakah semua UKM skala tertentu menjadi konsumen saya? Enggak juga. Kalau Ya, orang-orang yang secara behavior membutuhkan kecepatan, di tempat saya bukan solusi yang pas. ya, Karena kita butuh waktu untuk research dan lain-lain gitu. Nah, ya, yang ya. behavior yang bagaimana yang pas untuk yang menjadi klien kita, klien yang orang-orang yang membutuhkan more than visual identity. Jadi mereka membutuhkan lebih dari sekedar visual. Kalau cuma Oke. visual aja, itu sebetulnya bukan segmen kita. Walaupun dia secara demografi, secara pendapatan mungkin masuk gitu, Pak. Kalau hanya sekedar Nah, buat-buat logo itu bukan itu. wah nggak masuk, Pak. Nggak masuk. Harga kita jadi jadi over gitu, Pak. Jadi Gitu over. ya. Makanya saya Nah, bikin tiga brand lain, Pak, untuk menyasar psikografi dan behavior yang lain. ya, dan solusi yang berbeda untuk Ya, problem yang solusi yang berbeda. berbeda, betul. Walaupun sama-sama logo yang dijual ya, outputnya ya. Ya. Ya, Tapi tapi objektif membuat logonya berbeda-beda. beda-beda, betul sekali Pak Budi. Gitu, Pak. Oke. Jadi kalau misalnya gini, tadi kan kita sudah dapat customer insight, lalu Ya, kita mulai mencoba melihat ya. Kalau misalnya brand itu adalah sebuah manusia atau seseorang ya, manusia ya. ya. Dari visualnya itu seberapa penting jadinya gitu untuk kita mengenal siapa itu orangnya gitu. Dari sisi visual. Artinya kalau saya sebagai manusia kan berarti kan first impression saya kan berarti kan Ya, visualnya saya ya, toh. Karena ya ya, betul, betul Pak. Dodi misalnya baru ketemu sama saya. Ya, Uh, ya, baru lihat fisik saya, lihat rambut saya beruban semua gitu ya. Lihat muka saya ya, seperti ini. Nggak tahu saya itu seperti apa. Soul-nya saya nggak tahu. ya, Sifat saya nggak ya, tahu. Karakter saya nggak ya, tahu. Tapi betul, betul. penting nggak untuk Dodi kenal dengan saya itu secara fisiknya dulu itu sudah sesuai dengan Oke, apa yang ingin kita tampilkan dari brand itu. oke, oke. Jadi kalau kita berbicara tentang visual, Hmm, banyak yang nanya begitu ke saya, Mas, oke. apakah ada hubungan antara visual identity dengan sales kita? Kalau saya sudah perbagus, apa hubungannya dengan sales? Dengan Ya, penjualan yang brand saya? Gitu. Saya ya, bilangnya begini, kalau kasusnya adalah untuk orang yang sudah kenal, sudah loyal dengan brand kalian, ya juga nggak ngefek-ngefek banget gitu ya, untuk berefek ya, karena mereka sudah kenal duluan gitu. ya, Mau misalnya saya udah kenal dengan Pak Budi pakai apapun ya, saya ya. tetap hormat Asal dan nggak oke telanjang dengan aja Pak ya. Budi. Asal nggak telanjang aja. Iya, Kalau itu harus lari dulu gitu. Saya juga iya. lari sendiri gitu. Oke. Nah, kecuali orang-orang yang belum kenal gitu. Belum Oke. kenal, belum pernah dapat rekomendasi, belum pernah dapat suggest dari yang lain. Nah, itu visual identity itu sangat first Ya, impression-nya kuat dari situ. Karena kan kalau saya belajar tentang psikologi manusia, ya. manusia itu selalu kalau dihadapkan kepada dua pilihan, manusia ini akan selalu mencari cara termudah dan cara tercepat. Dia nggak mau ribet nih pikiran manusia. Ya, Nah, ya.
gimana cara kita mengenal seseorang yang dimana belum pernah kenal, belum pernah dengar, belum pernah ada reputasi, belum pernah dengar beritanya, belum pernah ada suggest, belum pernah ada endorsement dari yang lain. Cara mengenal paling cepat pikiran kita yang mengidentifikasi dari visual. Oke. Ya, betul. Termasuk dalam bisnis itu. Ya. Ya. Kalau misalnya Pak Budi lagi cari lembaga riset misalnya ya, Pak Budi lagi cari lembaga riset. Nggak ada referensi sama sekali, paling yang dicari kan lewat Google kan. Ya, betul. Oke. Riset, customer riset misalnya, customer riset gitu. Keluarlah 10 tuh, 10 di halaman pertama Google. Klik kanan, new tab gitu. Ada 10 tab baru yang dicari. Kan nggak 10-10-nya dihubungin semua. Betul. Mungkin yang dihubungin hanya 3. Nah, 3 ini dipilih karena apa? First impression bisa jadi karena visualnya. Konsumen langsung mengasumsikan kalau visualnya oke, kemungkinan besar dia lebih profesional. Ketika ini ada kemungkinannya, maka saya akan lanjutkan untuk berkomunikasi lebih dalam. Belum tentu dipesan juga, tetapi ada kemungkinannya jauh lebih besar ketimbang yang tidak ada visual sama yang visualnya sekadarnya gitu. Nah, yang 7 tadi itu dieliminasi duluan sebelum ada kesempatan untuk berbicara sebetulnya, Pak Budi. Betul. Betul. Gitu, Pak. Ya, sama sih seperti kalau saya tuh mungkin dua pengalaman ya misalnya ya. Satu misalnya dulu zaman-zaman saya dulu lah masih mau rekrutmen misalnya ya dulu ya. Kan banyak sekali ribuan ya orang melamar ya pekerjaan misalnya. Dulu itu waktu sebelum saya jadi CEO lah, waktu masih ngerjain pekerjaan manajer, supervisor ya, merekrut orang, membaca CV orang ya, siapa yang kita mau rekrut. Itu saking banyaknya kita nggak punya waktu tuh. Untuk melihat satu-satu gitu. Jadi pasti yang paling menarik CV-nya minimal di depan saya itu, entah itu desainnya, entah itu caranya dia membuat fontnya lebih besar, itu yang mungkin chance untuk dia akan saya baca lebih dalam itu lebih tinggi tuh. Betul. Nah, itu satu. Sama juga dengan misalnya teman-teman yang sering sekali pitching ke saya ya lewat email ya. Kadang-kadang banyak ya, mungkin setiap hari itu ada 10 yang datang ke saya. Entah itu lewat DM, lewat email. Lalu Pak Budi, ini saya punya bisnis proposal nih. Gimana menurut Pak Budi? Itu kalau nggak menarik, bicaranya aja nggak narik, visualnya, itu saya delete aja tuh. Karena nggak punya waktu gitu. Ya bayangkan ya kalau kita harus membaca itu satu persatu, apalagi nggak menarik sekali. Nah, cuman kan artinya kan gini ya. Kalau kita sudah mendapatkan kesempatan untuk menarik pertama, itu kan sebetulnya setengah peperangan itu sudah dapat. Dimenangkan. Betul. Kan itu. Tinggal yang setengah lagi bagaimana kan gitu. Iya, betul Pak. Nah, setengah itu kan nggak cukup dengan visual aja kan ya. Berarti sudah lebih memperdalam toh. Iya, lebih memperdalam. Betul Pak. Sepakat. Betul. Nah, yang setengah itu banyak gitu. Apa yang harus dipenuhi ya. Kalau di Nemawe dan itu saya adopsi dari SBM, ketika orang tertarik ya. Saya bagi brand delivery itu apa sih? Cara kita mengkomunikasikan value, cara kita mengkomunikasikan positioning, cara mengkomunikasikan brand DNA. Itu kan kita harus punya namanya brand delivery. Brand delivery itu dengan cara apa sih mengkomunikasikan value-value yang kita punya? Ada 6 cara. Nah, 6 cara ini saya bagi 2 dulu. Yang 3 ini adalah disebut dengan promise, dan yang 3 lainnya adalah proof. Apa bedanya? Kalau promise itu tugasnya menciptakan persepsi. Seperti tadi, bahwa ketika ada visual, itu kan masih promise tuh, masih janji. Kalau kamu ke saya, kemungkinan besar lebih profesional. Masih promise. Itu kalau di istilah saya tuh mungkin itu reasons why-nya ya. Ya, reasons why, betul. Reasons why, kalau saya dulu itu reasons why atau reasons to believe itu. Ya. Why-nya itu kenapa sih? Nah, tapi kalau reasons to believe-nya kenapa harus saya pilih Anda? Karena Anda mungkin lebih kredibel kan gitu. Iya. Betul. Oke. Terus lanjut. Nah, itu bagian promise, kita membentuk persepsi. Oh iya nih benar nih, kayaknya profesional. Masih persepsi kayaknya profesional. Setelah saya mau beli nih produk. Saya mau beli ini, misalnya Pak Budi iklan Coca-Cola pada waktu itu ya misalnya.
Orang tertarik nih Coca-Cola. Oke, atau mungkin ini contoh menarik nih. Kalian saya ambil sampel aja yang contoh menarik, yaitu teh botol sosro dengan pucuk harum lah, pucuk. Iya, teh pucuk. Teh botol sosro ini iklannya masif sekali. Sampai kalau kita ditanya brand apa dalam RTDT yang pertama kali kita ingat top of mind itu nomor 1 teh botol sosro. Siapapun yang kita tanya hampir selalu begitu. Tapi kemudian pada saat orang mau beli teh botol sosro, nggak ada di distribution channel. Distribution channel itu saya susah banget mau cari teh botol sosro agak masuk ke dalam dari jalan raya, itu toko-toko kelantong udah nggak ada. Yang ada teh pucuk. Nah, kemudian kalau riset itu kita dilanjutkan ya, teh apa yang dikonsumsi sebulan terakhir, teh dalam kemasan ya, teh dalam kemasan apa yang dikonsumsi sebulan terakhir, nomor 1 jawabannya teh botol sosro. Teh pucuk harum. Nomor 4 teh botol sosro. Ini kan ada timpang gitu antara promise gitu, apa yang terbentuk di persepsi dengan apa yang ada di pasar, ternyata berbeda sangat jauh sekali. Bahwa apakah brand aware top of mind selalu top of sales, saya nggak yakin gitu. Saya nggak yakin ketika elemen-elemen yang lain dalam point proof dan distribution channel, kemudian setelah digunakan produknya, itu kan point proof tuh. Kritisnya kan pada saat konsumen menggunakan produk itu sendiri. Apakah pada saat dikonsumsi sesuai dengan janji sebelumnya, di promise? Brand promise lah. Ketika ternyata ini nggak sesuai, katanya misalnya kosmetik sebelum dipakai sudah memutihkan, ini sudah dipakai berkali-kali nggak putih-putih gitu. Nah ini kan kemudian konsumen mulai melakukan penilaian, ini bohong nih, reputasi jadi cacat. Ketika reputasi jadi cacat, orang nggak beli lagi, nggak loyal. Kalau nggak loyal gimana? Bisnis cari perusahaan harus cari konsumen baru dan biaya mahal. Nah, gitu Pak siklusnya kira-kira Pak Budi. Iya, betul. Tapi kan gini ya, Dot. Ya mungkin yang ingin saya juga, artinya kan terkenal gitu ya. Terkenal itu artinya kan mungkin kita cukup kuat membangun awareness ya, sehingga kita punya orang tahu brandnya kita semuanya. Ya. Tapi ya tadi itu, kalau misalnya kita juga tidak ada elemen-elemen lain yang membuat brand itu bisa sukses, itu bukan hanya soal penampilannya, bukan soal komunikasinya saja, tapi ya tadi itu, kalau dia tidak ada di pasar, berarti dia tidak ada di channel distribusi yang seharusnya dia ada, kan gitu ya? Berarti juga tetap aja akhirnya ya nggak jalan itu bisnis, kan gitu? Ya nggak jalan, betul. Nah itu satu yang saya tangkap dari Dodi ya. Kemudian yang kedua, berarti kan belum tentu juga seperti Kodak ya. Saya selalu kan, karena di SBM itu kan saya pakai juga Kodak ya sebagai referensi ya. Siapa yang nggak kenal Kodak gitu? Betul. Tapi sekarang Kodak itu di mana? Jadi ya kita kenal sih Kodak, tapi apakah brandnya itu sesuatu brand yang apa istilahnya itu, yang menghasilkan bisnis yang bagus? Belum tentu. Karena contohnya itu kan gitu. Nah, cuman dilemanya adalah orang kan susah sekali mendapatkan cara untuk menjadi terkenal. Nah, kalau sudah dikenal, harusnya kalau kita bisa memanfaatkan itu sebaik-baiknya, harusnya itu bisa menjadi sebuah bisnis ya, yang kalau brand itu dipakai dijadikan brand dari sebuah bisnis, harusnya itu kalau tepat gitu ya misalnya, dan bisa kita perbaiki, tentunya itu bisa menjadi sebuah brand yang mungkin kembali menjadi sebuah brand yang hidup kembali dan bagus gitu. Betul. Mungkin nggak itu? Mungkin nggak itu? Kalau studi kasusnya yang mana nih Pak? Seperti Kodak atau yang mana nih? Ya katakanlah gini, kemarin itu ada salah satu brand Indonesia yang kebetulan bangkrut. Ya. Saya nggak usah cerita brandnya karena bangkrut, nggak enak saya di sini. Dulu pernah saya bicara sama ownernya ya, lalu jadi sebelum bangkrut nih, sebelum bangkrut ownernya saya bilang kalau begitu gimana kalau kita mau beli ya perusahaannya, tentunya dengan brandnya gitu ya, dengan dengan produknya segala macam lah, pokoknya totalnya lah pokoknya sekian M misalnya kan gitu ya, sekian ratus M. Nah, dia merasa bahwa nggak mau karena terlalu murah kan gitu ya. Dia maunya sekian ratus M katanya kan itu. Tapi kan saya hitung-hitung nih gitu ya. Apa sih yang sebetulnya yang berharga di situ kan itu?
Betul, Ya, betul, ya salah satu yang saya lihat itu adalah brand ini kebetulan memang betul, sudah dikenal di mana-mana dan sudah lama betul. banget gitu. Ini brandnya Ya, sudah tua gitu, sudah lama gitu ya. ya, ya, Nah, cuman karena ya singkat kata tidak ada kesepakatan lah. Akhirnya ya, bangkrut. Masuk pengadilan, akhirnya dipotong-potong tuh perusahaannya kan dijual, harus ya, bayar utang, bla bla bla. ya, Kemudian datang lagi ini orang menawarkan membeli namanya itu, brandnya itu. ya, Tapi sudah jauh sekali harganya di bawah itu kan gitu. ya, Nah, ya, pertanyaan saya adalah kalau let's say itu brand karena sudah ya, seperti Kodak lah, nggak ada orang ya. nggak kenal nama itu. Betul, betul, Kalau betul. saya beli itu brand itu, katakanlah misalnya dia jual misalnya 10M misalnya, kayak namanya. Ya, Misalnya saya beli nih. Nah, lalu saya bilang, Dot, gue udah beli nih brand ini. Kalau soal awareness, semua orang sudah tahu ini. Gue mau pakai, kenapa ya? bagaimana gue mau uangkan ini brand. Oke, oke, oke. Ini Itu menarik PR sekali nih, Pak. Dodi itu. Gue PR-nya. Pak, ini Gimana kayaknya coba? sudah hampir selesai, Pak. Waktunya, Pak. Oh gitu ya? Ya, Nah, atau 2 kita menit ya. tutup mulai lagi atau gimana, Pak? Nanti kita ada bisnis forum dong kita. Oh, oke. Dijawab Ya, sekarang ya, atau ya. dijawab nanti, Pak? Nanti aja, nanti ya. Jadi kita bahas. Oh, Nanti nanti kalau ya. gitu kita anu. Jadi buat studi kasus dulu di PR. Nanti saya mau bahas. Kalau ada brand yang dikenal, mungkin dia mau jual. Ya, Nah, kalau kita beli, lalu kita pakai itu, mungkin nggak itu menjadi sebuah bisnis yang bisa ya, profitable untuk kita. ya, Karena toh biaya kita untuk membangun awareness-nya sudah rendah sekali. ya. Saya udah ada jawabannya, Pak. Oh Saya udah gitu ada ya. jawabannya. Kalau Tapi gitu nanti butuh aja. waktu 20 menit untuk ngejelasin, Pak. Nanti aja nanti. Sorry ya teman-teman ya. Eh, itu apa ya? Yang saya bilang tadi itu teman-teman mungkin banyak sekali yang harus kita pelajari ya. Ini kan bagian dari proses kita belajar dari sebuah bisnis gitu ya. Jadi karena waktu kita juga terbatas, jadi saya juga nggak sadar ini waktunya sudah hampir habis gitu. Jadi kalau nggak tuh ternyata udah panjang juga ceritanya. Saya Iya. pengen lempar batunya itu ke Dodi, bisa ya, gimana ini jawabannya nanti. Tapi mungkin Siap, kita siap, cari Pak waktu Budi. aja, waktu Siap, Pak lain Budi. ya untuk kita bahas. Nah, dan teman-teman yang nanti kita pertanyaan-pertanyaannya saya simpan gitu ya, supaya nantinya kita bisa coba jawab ya, baik itu lewat Instagramnya Bisnis ID maupun Mas Dodi sendiri ya, silakan follow ya Instagramnya Mas Dodi Zulkifli gitu ya. Dan juga tentunya Bisnis ID dan juga teman-teman para panel expert yang lainnya. Terima kasih nih ya, semua teman-teman. Sorry banget ini waktunya sudah habis ya. Terima kasih Dot. Nanti ketemu lagi ya. Sama-sama, Mudah-mudahan Pak Budi. banyak lagi yang bisa kita diskusikan. Siap. Dan selamat sore, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.